Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan oleh Allah, di segmen ketiga ini kita masih bicara tentang persiapan menunaikan ibadah haji ya. Persiapan ke tanah suci. Tadi ada pertanyaan, lupa juga pertanyaannya apa ya? Tentang apa tadi? Hah? Lupa Ustaz. Nanti kita ingat kembali ya. Saya buka di sini. Tapi lama juga kita buka. Ya. Oh ini wujud Allah. Wujud Allah ya. Sudah kita jawab. Sudah kita jawab. Ya. Yang lain ya. Yang lain kita buka dulu. Di WA nih. Ya. Iya pemirsa Aceh TV, sambil kami buka di WA ya. Lupa saya dari siapa tadi. Jadi kita baca yang baru nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli di Darussalam. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, apa hukumnya orang ingin menunaikan ibadah haji tetapi mereka itu ziarah dulu ke kampungnya, ziarah ke makam orang tuanya. Kalau katanya kalau tidak ziarah itu dia tidak ada timpena dari orang tuanya. Ini menarik, ini pertanyaan dari Rusli ini. Jadi saya jawab, kalau seseorang itu ingin ziarah ke makam orang tuanya sebelum menunaikan ibadah haji, itu baik. Atau ke makam guru-gurunya, juga baik. Tetapi itu bukan syarat haji. Ya. Bagaimana orang yang tidak ziarah sama sekali? Tidak masalah. Karena tidak harus. Tidak masalah. Kalau ingin berdoa kepada orang tuanya, berdoa saja di mana saja. Wali daya, wali sakinah. Berdoa saja di mana saja, tidak mesti ziarah. Abi. Tetapi kalau orang mau ziarah juga silakan. Ya. Tapi jangan sampai begini. Misalnya nampakkan. Beliau itu tinggal di Jakarta. Mau menunaikan ibadah haji. Ya. Mau ziarah makam orang tuanya di Aceh. Ya. Itu ongkos pesawat berapa? Iya. Itu kan. Jadi nggak usah ziarah lah. Tapi kalau misalnya satu kota, ya, orang tuanya ada di Rawamangun di situ, dia tinggal di Jakarta, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau menghabiskan dana yang paling banyak demi ziarah itu bukan syarat naik haji. Bisa jadi ria, nampak-nampakkan. Iya, dan orang tua itu juga tidak akan mendurhakainya. Ya. Silakan saja ke haji tanpa ziarah. Ya, kita lanjutkan. Ya, ada pertanyaan lain? Banyak sekali udah masuk nih Ustaz. Assalamualaikum Tungku Amir. Saya ingin bertanya kepada Tungku Amir. Apakah boleh mempersiapkan ibadah haji kita itu dengan membuat kenduri, memotong kambing dan mengundang teman-teman? Bisa. Bagus. Boleh ya? Boleh. Kenduri itu dapat pahala lagi. Ya. Mungkin Anda ada kelebihan, silakan kenduri. Ya, enggak ada masalah. Tapi jangan lupa mengundang anak yatim. Ya, anak yatim. Gitu. Pagi doa kan? Doa. Supaya orang gede tanya di sebuah kampungnya bawa tanya haji kan? Iya. Nanti ada rezeki nanti kasih sumbang lagi kepada masjid kan? Iya. Itulah alhamdulillah lagi. Ya. Insyaallah lah. Jadi boleh kenduri untuk menunaikan ibadah. Tapi kalau tidak kenduri juga benar? Enggak apa-apa juga. Ya. Seperti orang dikasih naikin haji kan? Tapi kendurinya jangan besar-besar lah. Jangan besar-besar. Sederhana saja. Yang tengah-tengah saja. Jangan sampai punya kawannya Cina diundang. Ya. Ya. Ada seorang anggota DPR Aceh buat kenduri walimah. Di asrama haji. Ya. Jadi teman-temannya yang non-Islam diundang semua. Dari Jakarta datang orang kafir. Ya. Tapi sahabat-sahabatnya di Aceh nggak ada undangan. Allah. Itu bagaimana menurut Ustaz? Itulah orang cari pangkat.
Jadi tenar. Ya. Dia anggota DPR dari Aceh terpilih ke pusat, ke Jakarta. Ya. Kenduri buat walimah besar-besaran. Orang-orang Jakarta dia pilih. Kendurinya di asrama haji Banda Aceh. Ya. Dia undang Luhut, apa itu Luhut? Ruhut tuh ke orang kafir. Kafir. Dia undang banyak, bukan seorang. Dia Fataloka. Ya, Masya Allah. Orang-orang kafir dia undang. Ya. Jadi ada tokoh-tokoh Aceh sini, Hana undangan. karena Hana pangkat. Itu kesalahan fatal lah. Ya. Kesalahan fatal orang seperti itu. Meninggalkan saudaranya yang seagama dan lebih dekat dengan orang kafir. Ya. Ini yang rusak nih. Ya. Rusakkan iman bisa juga itu. Akidah Ya. Nah, ini hati-hati nih. Jangan sementang-sementang kita hebat, kita undang siapa saja, tidak ada petunjuk daripada agama, maka ini bahaya. Inilah perlu kita. Barang siapa yang suka bermain sama orang jual minyak wangi, biarpun tidak kena minyak wanginya, bau minyak wanginya ada. Tapi apabila kita berkawan sama orang pandai itu, main panas itu, nak kena kita panas, tapi panasnya dapat sama kita. Nah, ini dari Bapak Helmi Has, SH. Ya. Ingin bertanya sedikit Ustadz, kapan hari raya Idul Kurban? Ya. Kok Ya, enak kali pertanyaannya Ustadz. Ya. Itu kalau misalnya bapak tanya sama saya, kalau dapat tahu 50.000 bukan ada bilang itu. Tapi ini ada juga orang nggak tahu. Barangkali serius Bapak Helmi Has SH tidak tahu kapan hari raya Idul Kurban. Jawaban kita tanggal 10 ya. Tanggal 10. 10 Dzulhijjah. Ya. 10 Dzulhijjah, dan itu tidak perlu serius sekali. Karena begini, ya. Kan nanti ada pengumuman dari TV, dari masjid, ya. Banyak itu Lihat pengumuman. anak-anak sudah pakai baju baru, itulah hari raya. Ya. Tapi jangan pula kita remehkan pertanyaan ini. Barangkali ada rencana kali tahap-tahap mau kurban. Iya, mana tahu kita. Mau kurban. Kalau lama biarlah saya pergi berangkat dulu kan begitu. Jadi hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, malah 14. Ini 3 hari namanya hari tasyrik. Ya. Tapi masih hari raya. Tanda kalender itu apa tanggal 28. Ya. Ya. Jadi banyak pertanyaan, kita lihat lagi ya. Tapi sebelum kita lihat, ini tadi pertanyaan yang lupa tadi. Ya. Dapat nih. Kenapa rumah sakit di Makkah sangat sedikit pasiennya, sedangkan rumah sakit negeri kita sangat banyak? Ini saya tidak tahu menjawabnya. Bagaimana cara jawabnya? Ada kemungkinan begini, di Mekah itu banyak rumah sakit. Banyak rumah sakit. Ya, jadi nggak nampak. Bayangkan di Aceh cuma rumah sakit umum, rumah sakit swasta beberapa orang, sedikit rumah sakit. Ya. Maka terkumpullah orang sakit itu di situ sangat banyak, dan dokter kita sedikit. Ya. Barangkali di Mekah dokternya itu sangat banyak, seperti di Singapura. Ya. Singapura itu dokter sangat banyak, rumah sakit sangat banyak. Ya. Saya tidak bisa menjawab yang lain. Atau ada begini, saya pernah mendengar sebuah YouTube, orang-orang Mekah itu sangat taat beribadah kepada Allah, ya. Salat 5 waktu di masjid, makan seperti makan Rasulullah, tidak banyak makan, maka tidak ada penyakit, tidak ada sakit, maka orang-orang di situ kurang sakitnya. Sedangkan orang-orang Aceh atau orang-orang Indonesia ini banyak makan, ya, tetapi kurang ke masjid. Ya. Jadi itu belum ada penelitian. Jadi belum tentu benar, ya. Baik, Ustadz, kalau ingin ditambahkan silakan. Ya, di sana pun ada air Zam-Zam, karena air Zam-Zam itu dikatakan bisa menghindarkan bermacam-macam penyakit. Nah, apalagi kita baca selawat kepada Rasulullah SAW. Dan itu dikatakan orang minum air Zam-Zam itu bisa berdiri. Tapi kok misalnya selain daripada air Zam-Zam tak boleh berdiri, mesti duduk. Saya tanya mengapa? Lantaran air Zam-Zam ini steril dia.
dihindarkan daripada macam-macam penyakit, kuman-kuman. Ya, jadi kita minum itu biarpun sampai kita langsung ke ginjal kita bisa bisa bersih. Minum air Zam-Zam. Jadi ya pulih semua penyakit. Luar biasa. Ya. Itulah dia. Itulah pergi ke masjid ke sana nanti, banyak-banyak minum air Zam-Zam. Jadi segala macam penyakit dihindarkan oleh Allah. Itu sudah jaminan itu. Ya. Karena air Zam-Zam itu termasuk penawar, berdawar bermacam-macam penyakit. Itulah kalau misalnya ada rezeki kita, pergi ke sana. Ya, baik-baik. Jadi terakhir ya, Ya. kita ucapkan selamat Labbaik Allah. menunaikan ibadah haji bagi orang Mampu. yang tahun ini berangkat. Ya. Yang belum bisa berangkat, Ya. waiting list, Ya. Sabar. sabar. Yang akan berangkat, kami doakan Makbrur. semoga mabrur, semoga selamat bisa menunaikan ibadah haji dengan baik ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Aceh ini walaupun sedikit penduduknya, tapi jemaah hajinya selalu ramai. Ya. Itu menunjukkan orang-orang Aceh ini masih taat beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga pejabat-pejabat yang dikatakan tidak bisa baca Al-Quran, kita mohon kepada Allah SWT supaya pejabat-pejabat yang akan naik ini belajar Al-Quran. Nanti jangan sampai dipilih yang akan datang bisa gagal lagi, kan? Ya. Kalau dapat ada rezeki pergi ke haji dulu. Ya. Minta sama Allah SWT supaya bisa baca Al-Quran, bisa dipilih menjadi pejabat, kan? Alhamdulillah, itu yang kita minta supaya aman Aceh ini. Ya. Jadi alhamdulillah bagus sekali ya. Kita akhiri saja di sini. Terima kasih kepada pemirsa Aceh TV di mana saja berada. Terima kasih juga kepada narasumber Ustadz Yusrizal Yunus. Dan kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.